Kali ini gue akan nge-review satu sepatu Air Jordan 1 lagi yang umurnya udah lebih dari 7 tahun. Karena Air Jordan 1 kali ini yang bakal gue bahas itu adalah salah satu OG colorway yang pertama kali dirilis tahun 1985. Tapi sebelum kita bicara lebih jauh, kira-kira sepatu Air Jordan 1 yang mana? Sebelumnya, intro dulu kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Julian dari The More Souls. Di channel ini kita akan membahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Seperti biasa sebelum kita mulai videonya, kalian bisa bantu gue nih buat subscribe channel ini dan juga tekan tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video yang gue buat di channel ini. Seperti yang gue udah bahas tadi bahwa gue akan nge-review salah satu sepatu dari Air Jordan 1 lagi nih ya. Dan sebenarnya sepatu ini tuh udah sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu nyampe di rumah gue. Tapi memang baru kali ini gue akan bikin videonya. Tetapi kalau kalian ngikutin Instagram gue udah pernah sempet ngepost sepatu ini. Langsung aja kali ya kita ngebahas dari boxnya nih. Kalau kalian pasti tahu bahwa Air Jordan box itu ya bentuknya seperti ini. Kalau yang OG ya, itu warnanya hitam. Kemudian ada gambar Nike atau logo Nike-nya di sini warna merah. Kemudian di bagian sampingnya juga ada logo Nike. Samping kiri dan kanan juga ada Nike, di belakang juga ada Nike, dan di sebelah sini ada logo atau label yang isinya adalah sizing-nya, ukuran US, Euro, UK, sentimeternya, dan juga ada beberapa detail seperti nama sepatunya dan juga beberapa warna atau colorway-nya. Kalau kita buka boxnya, kita bisa lihat langsung ada paper shoe di sini ya, biasalah warnanya kayak warna kertas gitu, dan juga ada extra laces di sini. Dan ini dia Nike Air Jordan 1 OG Shadow 2013. Sepatu ini dulu banget dirilis pada bulan Juli 2013 dengan harga sekitar 140 US dollar, atau kalau di Indonesia itu paling sekitar 2,1-2,2an. Gue nggak tahu deh apakah 2013 dulu itu rilis sepatu Shadow ini di Indonesia apa enggak. Dan kalau dilihat dari boxnya sih sebenarnya kayaknya ini bukan pair Indonesia ya. Soalnya kalau pair Indonesia itu biasanya kita dapetin kayak stiker di samping boxnya yang tulisannya adalah imported by PT bla bla bla. Oke, sepatu ini tuh sebenarnya siluetnya adalah siluet klasik Air Jordan 1 seperti biasa. Siluet yang pertama kali muncul di tahun 1985 yang dipakai oleh Michael Jordan sebagai atlet profesional yang di bawah Nike. Nah, kalau bicara colorway-nya sebenarnya simple banget nih. Cuman ada 3 colorway di sini ya, yaitu hitam dan juga grey atau abu-abu, serta midsole-nya itu berwarna putih. Dan secara keseluruhan sebenarnya sepatu Shadow ini itu berbahan leather seperti biasa nih. Dan kulitnya itu agak sedikit lebih stiff atau agak keras. Teksturnya juga sebenarnya halus, nggak ada gelombang-gelombang tumbled leather di semua bagian uppernya. Kalau kita bandingin sama Royal 2017, kalian bisa lihat banget bahwa banyak sekali tekstur-tekstur kulit di sini ya, macem-macem nih. Ada yang tumbled, ada yang mulus ya seperti biasa, ada yang keras ya macem-macem. Dan sebenarnya kalau kalian amatin kalau yang Shadow 2017 atau yang paling terakhir itu keluar, teksturnya kulitnya itu sama kayak yang di Royal 2017 ini. Jadi memang sebenarnya kualitas tekstur kulitnya itu memang beda banget. Tetapi sebenarnya kalau kalian amatin secara detail ya, tekstur 2013 ini lebih halus dan lebih bagus. Itu sih pendapat gue ya. Kalau kalian mungkin ada pendapat lain dan pernah punya Air Jordan 1 2017 yang Royal maupun yang mungkin Shadow, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekarang kita lihat di bagian toe boxnya. Kali ini kita ngedapatin leather berwarna abu-abu yang lembut serta teksturnya juga halus. Nah, kalau kita tekan nih di bagian ujungnya juga ini sangat lembut banget dan baliknya tuh cepet banget guys. Walaupun udah 7 tahun lebih ya umur sepatu ini ya, tetapi kita lihat aja nih kualitasnya masih oke banget nih kulitnya. Gak ada yang retak atau creasing parah kalau kalian lihat di EJ1 yang Royal ini nih. Kayaknya memang owner yang sebelumnya ini ngerawat banget sepatunya ya, bahkan kayaknya nggak pernah dipakai atau jarang dipakai. Dan kalau kalian lihat bentuknya itu masih kokoh banget, nggak kayak sepatu tua yang sering dipakai. Pindah ke bagian laces Air Jordan 1 Shadow ini, kali ini kita ngedapatin standar flat laces berwarna hitam. Dan kalau kita bosen pakai laces hitam, Jordan Brand juga kasih kita laces berwarna abu-abu. Tapi kalau gue pribadi, gue pasti akan milih yang warna hitam karena memang tangnya itu kan warna hitam ya. Jadi kayak kalau dikasih kita warna hitam, talinya nih itu kayak seamless gitu.
Kemudian di bawah lasesnya kalian akan mendapatkan tang yang berbahan standar nylon berwarna hitam serta disematkan patch nylon berwarna hitam juga. Tulisannya adalah Nike Air dan logo Nike yang berwarna abu-abu. Sekarang kita pindah ke bagian inner liningnya, yaitu kali ini mereka menyematkan bahan mesh yang di dalamnya juga diberikan bantalan foam ya seperti biasa. Jadi ini bikin tumit kita tuh nyaman banget pas make. Bagian insole dari sepatu ini tuh warnanya hitam dan seharusnya di situ ada logo Nike di bagian heelnya, tetapi memang udah mulai hilang karena memang dipakai terus. Memang logo Nike Air yang ada di heel ini banyak yang komplain ya, gampang hilang dan beberapa kali pakai aja udah mulai terhapus. Untuk size-nya sendiri, gue kali ini memakai true to size yaitu US 10 yang biasanya gue pakai itu 10,5. Tetapi pas gue coba, 10 itu masih cukup oke buat gue pakai, ya mungkin nggak pakai lama-lama. Seperti biasa, kalau kalian punya kesempatan untuk mencoba sepatu ini sebelum beli, pastiin kalian datang ke teman-teman kalian yang punya Air Jordan 1, dipastiin dulu fitnya pas buat lo dan ukurannya tepat. Maksud gue pinjem dulu teman kalian yang punya Air Jordan 1, cobain sebentar, dan jangan sampai salah untuk beli size-nya. Pindah ke bagian lateral dan juga medial dari sepatunya, kali ini Jordan Brand juga sematkan smooth leather berwarna hitam dan teksturnya kalau dipegang mirip banget dengan di bagian toe box-nya. Dan kalau ditekan itu sangat lembut dan empuk. Dan sudah pasti di situ disematkan Nike swoosh berwarna abu-abu juga dan berbahan kulit. Naik sedikit ke bagian heel-nya, kali ini kita mendapatkan logo Jordan Wings yang di-emboss berwarna hitam. Kalau di bagian heel counternya ini kita bisa lihat bahwa leather yang dipakai itu lebih kuat, tetapi lembut, gak banyak tekstur, dan juga keras nih. Namanya juga heel counter, jadi ini pasti ngelindungin tumit kalian dari benturan yang mungkin terjadi. Pindah ke bagian midsole-nya, kali ini Air Jordan masih menyematkan midsole yang berwarna putih, dan sebenarnya di dalamnya ada air unit yang nggak bisa kalian lihat. Kalau kalian lihat ya, warnanya itu masih putih banget ya. Secara ini udah 7 tahun umurnya yang seharusnya mungkin udah mulai yellowing. Tetapi karena memang perawatan yang cukup oke, jadi warnanya masih tetap putih. Kalau kalian bandingin sama Jordan 1 Royal Go yang 2017 tuh udah mulai menguning ya di bagian midsole-nya. Jadi kalau dibandingin ini masih kondisi bagus banget. Kalau di bagian outsole-nya kalian udah bisa lihat outsole klasik Air Jordan 1 yang kali ini berwarna hitam dan sudah pasti gampang kalau buat dipakai, nggak takut kotor. Dan sudah pasti menurut gua traction Air Jordan 1 itu memang traction yang paling bagus, awet, dan nggak licin guys. Awet sih sebenarnya enggak sih, ini rubber-rubber juga dan pasti yang paling kemakan pertama adalah di bagian heel-nya. Kalau punya gue ini heel-nya masih bagus banget, nggak banyak heel drag, bahkan masih sekitar kayak dipakai 2 atau 3 kali doang. Dari segi kenyamanannya sendiri, seperti biasa Air Jordan itu memang nggak bisa diharapin kenyamanannya kayak misalnya sepatu-sepatu yang zaman sekarang. Secara ini merupakan teknologi tahun 1985, yang penting rasanya cukup nyaman kalau dipakai ya santai-santai aja buat nongkrong. Sedangkan untuk cushioningnya sendiri nggak banyak yang kita bisa harapin kayak sepatu React atau sepatu Boost ya Adidas. Tetapi at least kalian bisa pakai insole yang cukup nyaman buat ngebantalin kaki kalian. By the way, insole-nya 2013 ini cukup nyaman loh, nggak usah dikasih bantalan apapun atau tambahan bantalan. Ini menurut gue sudah cukup nyaman banget. Kalau menurut gue sih rasanya sama, standar aja, flat, kayak kalian pakai sandal jepit aja. Kayaknya udah sih itu aja yang bisa gue bahas dari Air Jordan 1 Shadow 2013 ini. Karena memang siluetnya Air Jordan 1 kan ya begitu-begitu aja. Buat kalian yang pengen cari Air Jordan 1 2013 ini yang Shadow ataupun 2017, kalian bisa scrolling atau searching-searching dari media sosial ataupun online shop yang ada di Instagram ataupun mungkin website-website terkenal seperti Kick Avenue. At least Kick Avenue itu terpercaya kalau kalian pengen beli sneakers ya. Bukan video sponsor, tapi memang gue beberapa kali memang sudah pernah beli dari Kick Avenue dan hasilnya sangat memuaskan. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana nih Air Jordan 1 Shadow 2013 ini? Apakah masih layak untuk di-cop di tahun 2020 ini? Kalau gue sih, buat kalian yang pecinta Jordan, wajib cop karena kualitas leathernya cukup bagus dan juga nyaman. Gue pengen tahu pendapat kalian dan tolong tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. And as always, don't forget to subscribe this channel if you haven't yet, hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.